Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Lutfi Alisanda, salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, kelas 2 PAIA dengan nomor induk mahasiswa 22411102025. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah usul fikih pada semester 2 ini. Video ini akan menjelaskan terkait definisi usul fikih dan urgensi atau kegunaan usul fikih dalam menjalani kehidupan. Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Lutfi Aliswanda, salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, program studi Pendidikan Agama Islam kelas 2 PAIA dengan nomor induk mahasiswa 2241110402025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait definisi usul fikih serta kegunaan dalam memahami usul fikih dalam menjalankan kehidupan. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah usul fikih pada semester 2 ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait definisi atau pengertian dari usul fikih. Secara etimologi, usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Dilihat dari kata bahasa Arab, rangkaian kata usul dan fikih tersebut biasa dinamakan dengan tarkib idhofah. Sehingga dari rangkaian dua kata tersebut membuat atau menghasilkan dua rangkaian kata, yaitu usul dan fikih. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata asal yang menurut bahasa berarti suatu atau sesuatu yang dijadikan dasar atau pondasi bagi sesuatu yang lain, atau bermakna pondasi sesuatu, baik yang bersifat materi maupun yang bersifat non-materi. Sehingga dapat disimpulkan usul fikih berarti suatu yang dijadikan dasar bagi ilmu fikih itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, definisi atau pengertian fikih menurut bahasa atau etimologi. Kata fikih berasal dari kata faqiha yafqahu faqihan yang berarti mengerti atau paham. Paham yang dimaksudkan adalah upaya dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari As-Sunnah. Secara istilah atau terminologi, fikih adalah pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perintah-perintah dan realitas Islam dan tidak memiliki relevansi khusus dengan bagian ilmu tertentu. Akan tetapi, dalam terminologi ulama, istilah fikih secara khusus diterapkan pada pemahaman yang mendalam atas suatu hukum-hukum yang terdapat dalam agama Islam. Kemudian yang selanjutnya ada definisi usul fikih menurut ulama secara terminologi. Yang pertama yaitu dari Muhammad Hudari Baik. Beliau menjelaskan bahwa usul fikih adalah ilmu tentang kaidah atau aturan-aturan di mana dengan kaidah tersebut seorang mujtahid sampai menemukan hukum syar'i yang diambil dari dalilnya. Kemudian ada yang kedua yaitu Ali Hasbalalahi. Ia menjelaskan bahwa ilmu usul fikih merupakan suatu kaidah-kaidah yang dengan kaidah tersebut menyampaikan untuk mengistinbatkan atau mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Kemudian yang ketiga ada Abdul Wahab Khalaf
mendefinisikan usul fikih adalah suatu ilmu yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan dan pembahasan yang dijadikan sebagai sarana atau alat untuk memperoleh atau mendapatkan hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amaliyah dari dalil-dalilnya yang sudah terperinci. Kemudian yang keempat ada Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam Al-Luma' menyebutkan bahwa usul fikih ialah dalil-dalil penyusun fikih dan metode untuk sampai pada dalil tersebut secara global atau umum. Maksudnya adalah bahwa usul fikih merupakan seperangkat dalil-dalil atau kaidah-kaidah penyusunan hukum fikih serta metode-metode atau cara-cara yang mesti atau harus ditempuh supaya kita bisa memanfaatkan sumber-sumber hukum Islam untuk bisa memformulasikan sebuah hukum, khususnya terkait sebuah persoalan yang bersifat kekinian. Kemudian yang kelima ada Al-Ghazali dalam kitab Mustasyafa menjelaskan bahwa usul fikih merupakan istilah untuk seperangkat dalil-dalil dari suatu hukum-hukum syariat sekaligus pengetahuan tentang metode atau cara penunjukan dalilnya atas suatu hukum-hukum syariat secara global atau umum, bukan secara terperinci. Kemudian ada Syekh Muhammad Kamaluddin Ibnu Himam di dalam Tahrir memberikan definisi usul fikih, yaitu pengertian tentang suatu kaidah-kaidah yang dijadikan sarana atau alat untuk menggali hukum ilmu fikih itu. Atau dengan kata lain, usul fikih adalah suatu kaidah yang menjelaskan metode pengambilan hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syar'i. Sebagai contoh, usul fikih menetapkan bahwa perintah itu menunjukkan hukum wajib dan perintah itu menunjukkan hukum larangan sehingga dihukumi haram. Kemudian ada hubungan ilmu usul fikih dengan fikih. Adalah seperti hubungan ilmu mantik dengan filsafat, bahwa mantik merupakan kaidah yang berpikir memelihara akal agar tidak terjadi keracunan dalam konsep berpikir. Juga seperti ilmu nahwu dengan bahasa Arab, di mana ilmu nahwu ini merupakan suatu gramatika yang menghindarkan kesalahan seseorang dalam menulis dan mengucapkan bahasa Arab. Demikian juga usul fikih adalah kaidah yang memelihara fuqaha agar tidak terjadi kesalahan di dalam menggali suatu hukum. Tujuan atau maksud dari ilmu usul fikih ini yaitu untuk mempraktikkan undang-undang dan melakukan penyelidikan untuk menunjukkan terperincinya supaya sampai pada hukum syar'i yang menunjukkan kepadanya. Kemudian yang materi selanjutnya yaitu penjelasan terkait urgensi atau kegunaan mengetahui usul fikih di dalam kehidupan, di antaranya yang pertama, mengetahui mana pendapat yang paling benar dan paling layak diterapkan di dalam suatu umat dari sekian banyaknya ragam pendapat yang ada atau sudah muncul sebelumnya. Kemudian yang kedua, mampu merespon persoalan dan isu-isu mutakhir yang tidak ditemukan jawabannya di dalam teks agama, baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Oleh sebab itu, perlunya melakukan ijtihad atau upaya memperoleh hukum menggunakan kaidah-kaidah teori usul fikih yang telah dirumuskan oleh para mujtahid kita. Ada begitu banyak isu-isu yang tidak tercakup oleh teks agama sehingga perlu dijawab menggunakan teks yang ada. Misalnya isu tentang inseminasi buatan, fertilisasi bayi tabung, pembukuan embrio, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu mengetahui hikmah dan rahasia legalisasi suatu syariat. Dengan merenungkan setiap alasan dan tujuan dari adanya legalisasi suatu hukum, sedikit banyaknya dapat membantu kita untuk menjangkau lebih dalam apa yang
terdapat di dalam legalisasi hukum itu sendiri. Misalnya melalui kemampuan kita akan membicarakan hukum-hukum yang bertentangan, memilih dalil yang lebih kuat dan hukumnya lebih relevan, menimbang mana kemaslahatan yang lebih besar dan dampak buruk yang lebih mendesak untuk dihindari atau diselesaikan, dan lain sebagainya. Semua pengetahuan itu merupakan suatu media untuk sampai pada pengetahuan ihwal hikmah dan rahasia setiap legalisasi suatu hukum. Kemudian yang keempat yaitu menepis atau menghilangkan dugaan bahwa beberapa aliran hukum Islam tidak mampu menjawab persoalan umat yang bersifat kekinian. Hal itu dengan cara menampilkan peran demi peran syariat dalam menjawab suatu kebutuhan serta memberi jalan keluar dari setiap persoalan umat yang ada, baik sejak dahulu, saat ini, dan seterusnya. Apalagi mengingat umat Islam mengantongi konsep dan teori-teori universal yang matang untuk merespon itu semua yang bernaung di bawah ilmu ushul fikih. Oleh karena itu, Islam tidak akan pernah kehilangan solusi untuk persoalan-persoalan umatnya selama kita tidak berpaling dari ilmu tersebut. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu menjaga para pakar ahli fikih dari kesesatan suatu konsep berpikir. Karena telah kita ketahui bahwa ilmu fikih merupakan suatu produk atau hasil dari usul fikih. Ia diibaratkan sebagai makanan siap saji yang sudah atau telah diracik sebelumnya dengan sedemikian rupa oleh pakar usul fikih atau usulin. Oleh karena itu, tidak harus orang yang ahli dalam bidang ilmu fikih mengerti secara mendalam bagaimana logika usul fikih itu sendiri. Sebagaimana orang yang hanya mengenal nama ragam sajian kuliner beserta rasanya, namun belum tentu paham bagaimana cara metode dalam membuatnya. Oleh karena itu, sebuah keharusan bagi seorang faqih untuk mengkaji usul fikih dengan serius dan mengikuti isu-isu baru perihal ilmu tersebut. Mengingat mendalami usul fikih tidak bisa hanya sebatas teori saja, tetapi juga harus mengikuti implementasiannya atau cara penerapannya. Kemudian, usul fikih juga mempunyai manfaat, yaitu manfaat usul fikih bagi seorang mujtahid adalah menjadi pedoman dalam menentukan atau menetapkan sesuatu hukum syara berdasarkan dalil yang sudah ia dapatkan. Sedangkan manfaat usul fikih bagi seorang mutabi karena ia sudah mengetahui dasar hukum dari suatu amal yang ia ikut kerjakan atau yang telah ia ikuti, maka ia akan terhindar dari perbuatan taklid. Usul fikih juga sangat berfaedah bagi seorang mujtahid dalam menerapkan suatu hukum syara. Selain itu, usul fikih juga mempunyai manfaat bagi umat yang mendatang. Dalam artian, usul fikih tidak hanya berguna bagi umat sekarang, tetapi juga dapat dimanfaatkan atau dapat digunakan bagi umat yang akan mendatang. Dalam hal ini ada dua maksud atau tujuan dalam mengetahui usul fikih. Yang pertama, jika kita sudah mengetahui suatu metode atau cara usul fikih yang sudah dirumuskan oleh ulama terdahulu, maka jika suatu ketika kita menghadapi masalah baru yang tidak mungkin ditemukan hukumnya dalam kitab fikih terdahulu, maka kita dapat mencari jawaban hukum terhadap masalah baru itu dengan cara menerapkan kaidah hasil rumusan ulama terdahulu yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya yang kedua, jika kita menghadapi masalah hukum fikih yang sudah terurai di dalam kitab-kitab fikih, tetapi kita mengalami kesulitan dalam penerapannya karena sudah begitu jauh perubahan yang terjadi oleh perkembangan zaman, dan kita ingin mengkaji ulang rumusan fuqaha atau ahli fikih lama itu, atau kita ingin merumuskan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan dan tuntutan kondisi yang mengkehendakinya.
Maka usaha atau hal yang harus ditempuh adalah merumuskan kaidah baru yang memungkinkan timbulnya rumusan baru dalam fikih itu. Kajian ulang terhadap suatu kaidah atau menentukan kaidah baru itu tidak mungkin dapat dilakukan jika kita tidak mengetahui secara baik usaha dan cara ulama lama dalam merumuskan kaidahnya. Hal itu akan diketahui secara baik dalam ilmu usul fikih. Mungkin itu sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.